Di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia hidup seorang diri, menempati rumah kecil yang terbuat dari bambu di pinggir sungai. Setiap harinya, Toba bekerja dengan sangat keras. Ketika pagi, ia akan pergi ke ladang untuk menanam padi. Siang, ia akan pergi menebar jala di sungai, dan malamnya ia hanya duduk sendirian ditemani oleh suara jangkrik. Walaupun hidupnya sederhana, Toba terkenal dengan pemuda yang sangat baik hati. Ia sering membantu tetangganya menimba air, memperbaiki pagar, atau mengangkat hasil panen. Namun, jauh di dalam hatinya, Toba sering merasa kesepian. Ia berharap suatu hari kelak ada seseorang perempuan yang bisa menemani dirinya. Pada suatu pagi yang cerah, Toba kemudian berangkat memancing. Sungai itu jernih sekali, hingga dasar sungai yang berpasir putih terlihat dengan jelas. Ikan-ikan kecil berenang dengan riang, dan burung-burung bernyanyi di pepohonan. Saat Toba menebar jalanya, jala itu terasa sangat berat, jauh lebih berat dari biasanya. Dan dengan penuh tenaga Toba menariknya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan mas berwarna emas menyilaukan terperangkap di pukatnya. Ikan itu begitu indah, sisiknya memantulkan cahaya matahari yang seperti permata. Toba merasa sayang untuk langsung membunuhnya. Akhirnya ia membawanya pulang dengan hati yang riang. Ia berencana untuk menjadikannya lauk makan malam. Namun, ketika ia meletakkan ikan itu di dapurnya, tiba-tiba terjadi keajaiban. Ikan mas itu melompat dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian, ikan itu berubah wujud menjadi seorang perempuan yang cantik jelita. Rambutnya panjang berkilau, wajahnya teduh, dan matanya bening seperti air. Dan dengan suara lembutnya, perempuan itu berkata, "Tuan, jangan takut. Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Karena kau telah melepaskanku dari penderitaan, aku ingin hidup bersamamu. Namun, ada satu syarat. Jangan sekali-kali kau mengungkit asal-usulku sebagai ikan, apapun alasannya." Mendengar itu, Toba terpesona. Ia kemudian berjanji bahwa ia tidak akan pernah melanggar syarat itu. Tak lama kemudian mereka pun menikah dan hidup rukun sebagai suami istri. Pernikahan mereka membawa banyak kebahagiaan. Lahan Toba semakin subur, hasil panen yang melimpah, dan ikan tangkapannya selalu banyak. Kehidupan mereka terasa lengkap ketika lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh dengan sehat, berkulit cerah, matanya tajam, dan tubuhnya sangat kuat. Ia sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Namun, Samosir juga dikenal sebagai anak yang nakal. Ia sering bermain di sungai, memanjat pohon, dan kadang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. "Nak, bawakan ayah nasi ke ladang. Jangan lupa ya," kata Toba suatu siang. "Iya ayah," jawab si Samosir. Tapi ia malah asyik bermain di sungai hingga lupa membawa makanan. Ibunya hanya tersenyum sabar melihat itu. Namanya juga anak-anak bang. Ia pasti akan berubah kalau sudah besar." Namun bagi Toba, kelakuan Samosir mulai membuat hatinya gusar. Pada suatu hari yang panas terik, Toba bekerja keras di sawah.
Keringatnya bercucuran karena panas matahari. Tubuhnya lelah dan perutnya lapar. Saat itu ia sudah meminta Samosir untuk mengantarkan makanan sejak pagi. Tapi entah kenapa anak itu tak kunjung datang. Setelah akhirnya menunggu lama, Samosir datang juga. Namun ia datang dengan wajah yang cemberut, membawa makanan dengan asal-asalan. Nasi yang di dalam bakul sudah tumpah dan lauknya berantakan. Melihat itu, emosi Toba meledak. Dan dengan suara lantang ia membentak Samosir. "Hai, dasar anak nakal, kau ini benar-benar keturunan ikan. Dasar tak tahu diri, malas, keras kepala seperti ibumu." Kata-kata itu terucap begitu saja. Namun begitu keluar, suasana seketika menjadi hening. Samosir kaget. Ia menatap ayahnya dengan bingung. Ia tak mengerti maksud perkataan itu. Sementara ibunya yang kebetulan mendengar itu dari jauh langsung pucat dan berlinang air mata. Sang istri kemudian mendekati Toba dengan wajah yang sedih. Dan dengan suara yang bergetar ia berkata, "Bang, kau telah melanggar janji suci yang dulu kau ucapkan. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah kau mengungkit asal-usulku. Karena ucapanmu, kini kutukan itu harus kembali menjemputku." Ia kemudian menoleh pada Samosir, memeluk anak itu dengan erat. Air matanya jatuh membasahi bahu putranya. "Nak, maafkan ibu. Ibu harus pergi. Jagalah dirimu baik-baik." Kemudian ia berlari menuju sungai. Dan saat kakinya menyentuh air, tubuhnya perlahan berubah kembali menjadi seekor ikan mas yang berkilau. Dan dalam sekejap, ia menghilang di dalam sungai. Melihat itu Toba benar-benar panik. Ia kemudian mencoba mengejar, tapi terlambat. Air sungai tiba-tiba meluap deras. Langit menjadi gelap, guntur dan petir menyambar. Hujan deras turun tanpa henti. Sungai yang tenang berubah menjadi arus besar. Air yang terus naik membanjiri sawah, ladang, rumah, bahkan jalan-jalan di desa. Penduduk berlarian ketakutan, mencoba untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Toba berteriak memanggil istrinya, menyesali perkataannya yang kasar. Namun semuanya sudah terlambat. Samosir anaknya kemudian berlari ke sebuah bukit kecil. Anehnya, bukit itu tetap kering walau air terus naik. Semua daratan di sekelilingnya tenggelam. Hanya bukit itu yang tersisa, berdiri kokoh di tengah hamparan air yang luas. Air terus mengalir, menggenang, dan akhirnya membentuk sebuah danau raksasa. Hari-hari berlalu, lembah itu sudah berubah total. Tak lagi ada sawah, tak lagi ada desa. Yang tersisa hanyalah lautan air luas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di tengah-tengah danau itu berdirilah sebuah pulau tempat Samosir selamat dari bencana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Samosir. Dan danau besar itu diberi nama Danau Toba untuk mengenang kisah cinta, janji, dan kutukan antara Toba, sang pemuda, istrinya yang berasal dari ikan, dan anak mereka. Teman-teman, legenda Danau Toba tidak hanya menjadi cerita rakyat, tapi juga mengajarkan kita tentang nilai yang mendalam, bahwa janji adalah sesuatu yang suci. Sekali terucap, harus dijaga sampai kapanpun apapun yang terjadi. Kesabaran dan pengendalian emosi
Satu kata kasar bisa menghancurkan segalanya. Rasa syukur dan tanggung jawab. Apapun kondisi kita, jangan pernah melupakan kewajiban terhadap keluarga. Kini, Danau Toba bukan hanya sebuah legenda, melainkan salah satu keajaiban alam terbesar di dunia yang menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang berakhir tragis. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.